Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqama wa ahsana nadiyya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttashifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di Masjid Jami' Al-Muhsinin ini dalam keadaan sehat wa afiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan sebenar-benarnya keimanan dan sebaik-baiknya ketakwaan, sebab dengan jalan inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, faqala al-famu wal farju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau juga ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang-orang ke dalam neraka. Kemudian beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan juga kemaluan. Dari hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa ada dua amalan yang dapat memudahkan kita untuk masuk surga. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlak yang mulia. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mengenai takwa ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat di atas, la yutkil abadu Allah haqqa tuqatih hatta yahzuna min lisani. Tidaklah seorang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bisa menjaga lisannya. Imam Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkaru fala yunsa wa ayyushkara fala yukaffar. Maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tidak bermaksiat kepadanya. Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri dan tidak diingkari. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Taisirul Khallaq, Syekh Imam Ibnu Hasan Al-Mas'udi beliau membahas tentang takwa, di mana menurut beliau takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah Azza wa Jalla serta meninggalkan semua larangannya, baik dalam keadaan sepi atau dalam keramaian. Dalam pendapat yang lain, Ibnu Rajab Al-Hambali mendefinisikan takwa dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat,
juga mengerjakan perkara sunnah, dan juga meninggalkan yang makruh. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Amalan yang kedua yaitu berakhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak yang baik ditafsiri oleh para ulama dengan menyebutkan beberapa contoh. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, husnul khuluq al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Imam Asy-Sya'bi berkata, al-badlatu wal atiyatu wal basrul hasan. Akhlak yang baik adalah bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Sedangkan Ibnu Mubarak mengatakan, huwa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful ada. Akhlak yang baik adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Yang terakhir, Imam Ahmad berkata, husnul khuluq alla taghdaba wa la tahtadda. Wa anhul annahu qol husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata, berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah dua amalan yang dapat memudahkan kita untuk masuk surga. Semoga dua amalan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.